wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, rasanya belum terlalu lama kita meninggalkan bulan Ramadan, ya. Bulan di mana kita berusaha memaksimalkan segala kemampuan kita untuk pendekatan diri kepada Allah. Kita maksimalkan amal soleh kita maksimalkan ketaatan kita kepada Allah. Tentu kita menyadari bahwa bulan Ramadan adalah satu bulan yang memang secara khusus didesain oleh Allah untuk mengantarkan hamba-hambanya memperoleh kebahagiaan fid dunya wal akhirah, ya. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah 183 bahwa bulan Ramadan didesain sedemikian rupa untuk mengantarkan hamba-hambanya menjadi manusia-manusia yang bertakwa, karena pada ayat itu dikatakan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kira pernah kami jelaskan bahwa kata la'alla di dalam bahasa Arab disebut sebagai harf litaraji, satu kata yang dipakai untuk mengungkapkan keinginan-keinginan yang hampir pasti terjadi. Bahkan dalam kaidah tafsir dikatakan semua kata-kata la'alla di dalam Al-Quran memiliki makna pasti. Seperti dzonna yadzunnu yang maknanya adalah mengira atau menyangka, tetapi penggunaannya dalam Quran memiliki makna yakin. Lawan dari la'alla disebut laita, ya. Laita itu adalah harf litamanni, satu kata yang dipakai untuk mengungkapkan keinginan yang mustahil terjadi. Contoh dalam bahasa Arab adalah laitasyababa ya'udu, mudah-mudahan masa muda balik lagi, ya kan? Tidak mungkin masa muda balik lagi, sudah lewat. Penggunaannya dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya ayat, ya, yang mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nanti di akhirat orang kafir itu akan bilang begini, ya laitani, aduhai seandainya aku hari ini turaba adalah debu. Ya tidak mungkin karena sudah terlanjur menjadi orang. Maksudnya seandainya jadi debu enak, tidak bertanggung jawab atas amal yang telah dilakukannya. Karena sudah terlanjur jadi orang, ya harus bertanggung jawab kan. Siapa berani berbuat, berani bertanggung jawab. Baik. Nah, pertanyaannya, apakah kita mampu istiqomah dalam nilai-nilai utama yang sudah kita bangun, yang sudah kita perjuangkan saat kita menjalankan bulan Ramadan kemarin. Nilai kedermawanan, nilai penguatan ibadah, nilai kasih sayang, nilai empati, serta nilai-nilai utama yang lainnya. Untuk itu kita harus memiliki acuan, memiliki referensi untuk melakukan evaluasi diri. Apakah kita bisa istiqomah, ya, di dalam nilai-nilai yang sudah kita bangun, nilai-nilai yang sudah kita perjuangkan selama kita menjalankan saum Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan acuan, memberikan referensi kepada kita sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133
sampai 135 ya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di dalam Al-Baqarah, maksud saya di dalam Ali Imran 133 sampai 135 tadi, Allah menjelaskan 4 hal yang menjadi acuan kita, yang menjadi referensi kita untuk evaluasi diri terkait keistiqamahan kita dalam nilai-nilai Ramadan tadi. Wasari'u, cepat-cepatlah kalian, bergegaslah kalian melakukan satu amal yang bisa mendatangkan ampunan Allah, yang bisa mendatangkan jannahnya Allah, di mana jannah itu luasnya adalah seluruh langit dan bumi, ya, untuk menggambarkan ketidakmampuan manusia membayangkannya. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau di dalam Al-Baqarah 183 dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, maka di dalam Ali Imran 133 ada jannah atau surganya Allah yang u'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Ali Imran 133 ini menjadi penting ya dalam kaitannya menjelaskan konsep la'allakum tattaqun yang ada di dalam Al-Baqarah 183 tadi. Nah, kemudian dijelaskan pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang infakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, baik ketika masih dinas banyak ceperannya, atau ketika sudah pensiun tinggal 80% dari gaji pokoknya, baik ketika orderan rame atau orderan sepi. Mungkin kita bertanya, kalau Allah perintahkan kita infakkan harta dalam keadaan lapang, itu wajarlah, rasional. Tapi kenapa Allah juga perintahkan kita infakkan harta itu dalam keadaan sempit? Karena ayatnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang infakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Dalam kitab-kitab tafsir dikatakan makna fis sarra'i wadh-dharra ay yubadziluna amwalahum fil yusri wal usri wa fis syiddati war rakhai. Orang-orang yang infakkan hartanya baik dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan sulit, baik ketika ekonomi baik-baik saja ataupun ketika ekonomi tidak baik-baik saja. Wa fi syiddati dalam keadaan payah ya, dalam keadaan
kehidupan serba sulit atau dalam keadaan makmur. Saya kira ini menunjukkan bahwa infak adalah bagian integral dari kehidupan orang beriman, dari kehidupan kita semua. Sehingga bukan soal besar kecil, bukan soal banyak sedikit, tapi soal kerelaan kita di dalam menginfakkan harta kita. Karena yang kecil dalam pandangan manusia belum tentu kecil dalam pandangan Allah. Bisa saja yang kecil dalam pandangan manusia itu besar di sisi Allah. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang infakkan hartanya pada jalan Allah seperti orang yang semaikan sebutir biji-bijian, biji jagung, biji padi, kemudian tumbuh batang. Batang memunculkan 7 helai tangkai, setiap tangkai menghasilkan 100 butir biji-bijian. Yang semula hanya 1 biji berkembang biak sedemikian rupa menjadi 700 biji, bahkan lebih banyak lagi, karena Allah lipat gandakan pahala untuk siapa saja yang Ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui akan hal ikhwal hambanya, ikhlas atau tidak ikhlas itu. Yang kedua, dalam teori pembiasaan, ada teori behavior dalam ilmu pendidikan, itu luar biasa. Kalau anak-anak kita biasakan dengan infak. Ada duit 2.000 ya, nanti masukkan kotak amal saat Jumatan. Duit 2.000 ini masukkan kotak amal saat sholat subuh di masjid. Tidak ada artinya duit 2.000 itu. Kecil. Gorengan 1 biji. Tapi dalam konteks pendidikan ia memiliki makna yang sangat dalam. Di situ ada pembiasaan. Mungkin nanti anak-anak kita jadi orang hebat, tajir, melintir, direktur Pertamina, apa jadi pengusaha papan atas, direktur pabrik beting. Dia tidak lagi harus didorong-dorong, harus diberi motivasi untuk keluarkan zakatnya, untuk keluarkan infaknya, tidak. Karena dia sudah terbiasa dilatih orang tuanya sejak kecil. Dia pasti akan keluarkan zakatnya, dia akan berikan infaknya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ahabbul a'mali ilallah madama wa inqalla, wa fi riwayatin ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terjaga kontinuitasnya, adalah yang terjaga keajekannya, walaupun ia sedikit, walaupun ia kecil, untuk menunjukkan jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun ia kecil. Sama, jangan meremehkan perbuatan dosa walaupun ia kecil. Ada teori yang disebut kepak sayap kupu-kupu Amazon. Ada teori kepak sayap kupu-kupu hutan Amazon. Teori itu menjelaskan bahwa badai tornado
yang bisa meluluh lantakkan wilayah tertentu di Amerika Serikat itu, warna badai itu sedemikian dahsyatnya. Dari mana asal usul badai? Setelah diteliti, itu berasal dari kepak sayap kupu-kupu yang ada di hutan Amazon sana. Dimulai dari sebuah pergerakan udara yang sangat sederhana, wong namanya kepak sayap kupu-kupu. Ya kemudian diolah oleh alam sedemikian rupa, diolah oleh semesta sedemikian rupa, menjadi badai tornado yang sangat dahsyat. Yang bukan saja orang, trailer saja bisa terbang oleh badai. Nah itu menunjukkan amal kita yang sedikit, yang sederhana itu jangan diremehkan. Itu akan memberikan satu dukungan yang besar bagi kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Nah itu adalah acuan pertama. Kalau bulan Ramadan kita gemar berinfak, berikan dukungan, berbuka bersama dan lain sebagainya, apakah nilai kedermawanan kita itu masih lestari sampai sekarang? Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang menahan amarahnya. Dulu kan saat bulan Ramadan kita diwanti-wanti oleh Rasulullah, jangan marah, jangan marah. Sampai Nabi mengatakan, wa in qatalahu rajulun aw syatamahu falyakul inni shaimun. Kalau ada orang mengajak berkelahi, kalau ada orang mencaci maki, tidak usah dilayani. Jawab saja, saya sedang puasa. Karena saya tidak boleh untuk melampiaskan hawa nafsu. Nah itu latihan yang luar biasa. Kalau saat bulan Ramadan kita bisa menahan amarah kita, apakah kita bisa istiqomah di dalam hal itu? Makanya acuan kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya. Memang tidak gampang mengendalikan amarah, memang tidak gampang mengendalikan emosi. Ya karena manusia memiliki hawa nafsu. Karena ia memiliki hawa nafsu bisa tersinggung. Dia akan katakan, tidak mungkin saya tidak marah karena ini menyangkut harga diri saya. Dan lain sebagainya. Tapi Masya Allah, Nabi memberi satu ilustrasi. Laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadidu man malaka nafsahu indal ghadabi. Orang kuat itu bukan juara gulatnya. Siapa itu yang Muslim Dagestan yang terkenal itu, Habib ya. Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ati. Orang kuat itu bukan juara gulat. Wa innamas syadidu man malaka nafsahu indal ghadabi. Akan tetapi orang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya saat ia marah, orang yang mampu mengendalikan dirinya saat ia emosi. Hadirin, orang emosi itu jelek. Yang cantik jadi jelek, yang tampan jadi jelek gara-gara emosi. Mulutnya pun juga jadi jelek.
Saya tuh pernah lihat orang, nun saya kebetulan sesama perempuan ya, bertengkar gitu, masya Allah. Namanya hewan satu bonbin itu modal semua. Hingga yang biasanya ngomongnya baik-baik, yang ngomongnya manis-manis itu jadi jelek. Ketika kita tidak mampu mengendalikan amarah kita. Makanya ada tips dari Nabi, kalau Anda marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kenapa? Ya jangkauannya menjadi terbatas. Saat berdiri kita bisa lompat ke sana, bisa lompat ke sini. Karena dengan duduk, nah kita bisa terbatas pergerakannya. Kalau Anda marah dalam keadaan duduk, berbaringlah. Terus kayak solopo-lopo, paling yang ngomel dok, berbaring. Kalau perlu wudu supaya tidak panas. Wudu masih marah, kum dijeding 2 jam. Kemarin kan ada berita yang viral. Ada satu musola milik Muhammadiyah yang ada di Bojonegoro terjadi kasus pembunuhan. 2 orang kritis, 1 orang mati dibacok. Yang ketiga-tiganya saat sholat subuh. Makanya menjadi viral karena musola itu milik kita, musola Muhammadiyah. Yang bacok ya warga sekitar, yang dibacok ketua RT. Ya sama-sama tua, wong yang bacok itu sudah mbah usianya 67 tahun. Info yang saya baca itu ada wacana bahwa tanah milik pelaku pembacokan ini akan dijadikan jalanan umum oleh RT dalam sebuah rapat. Masih belum dijadikan jalanan umum, diwacanakan akan jadi jalanan umum. Entah nanti itu ada kompensasinya atau tidak, wong belum, masih namanya saja masih wacana. Nah itu dia merasa kok tanah saya kok mau dikuasai untuk jalan. Marah itu dendam. Lah dendam itu ya paling enak itu kan nunggu orang sholat kan tidak tahu akan diserang orang, kan tidak tahu. Akhirnya ketika orang-orang sudah masuk masjid semua, dia sembunyi di sebelahnya masjid bawa bendo. Ketika sudah sholat, Allahu Akbar, dipuarani dibacok dari belakang. Nah ini salah satu contoh ketika seseorang tidak mampu menguasai dirinya, sehingga semua perbuatannya tidak terkontrol. Sehingga di antara karakteristik hamba Allah yang bertakwa dijelaskan dalam Ali Imran 133 tadi atau 134 tadi, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, orang-orang yang gampang, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wah, ini berat memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin, dalam Quran manusia itu disebut dengan macam-macam kosakata. An-nasu artinya manusia. Al-insanu artinya manusia. Al-basharu artinya manusia. Bani Adam artinya juga manusia. Loh kok semua artinya manusia padahal katanya beda? Sebenarnya dalam bahasa Arab ada kaidah bahwasanya tidak ada sinonimitas dalam bahasa Arab itu. Beda kata pasti beda makna. Kalau kemudian kita terjemahkan dengan terjemahan yang sama, itu artinya bahasa kita tidak mampu mewadahi kekayaan bahasa yang ada dalam Quran.
Rabbul Alamin, kita artikan Tuhan semesta alam. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Loh kok pada diterjemahkan Tuhan, Rabbun diterjemahkan Tuhan, Ilahun diterjemahkan Tuhan. Padahal dua kata yang berbeda. Itu artinya bahasa kita tidak mampu mewadahi kekayaan bahasa yang ada dalam Quran. Nah, kenapa saya bilang begini? Ini kaitannya dengan Bani Adam. Salah satu sebutan manusia dalam Quran itu Bani Adam. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin fakulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kan ada ayat itu. Hei Bani Adam, kenakan pakaian indahmu setiap kali ke masjid. Makan minumlah jangan berlebihan, karena yakni Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kalau jenengan makan berlebihan, kolesterol. Saya kemarin general check up ya, di rumah sakit. Alhamdulillah baik semua, kecuali kolesterolnya. Mangkane awak linu kabeh. Baik. Apa hikmah dibalik penyebutan manusia sebagai Bani Adam? Ya untuk menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa melepaskan dirinya dari bayang-bayang moyangnya yang bernama Adam alaihissalam. Namanya saja Bani Adam, anak putune Nabi Adam. Kalau Nabi Adam pernah khilaf, kalau Nabi Adam pernah salah, maka anak cucunya pasti pernah khilaf, pasti pernah salah. Kalau ada orang selama hidupnya tidak pernah khilaf, tidak pernah salah, kira-kira duduk anak putune Nabi Adam. Nabi Adam pernah khilaf, Nabi Adam pernah salah. Tidak boleh makan buah khuldi, tapi akhirnya dia melakukannya, dia makan. Walaupun kemudian menyesal ya. Tapi Nabi Adam tidak terus-menerus di dalam kesalahannya itu. Ia bertaubat kepada Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah ajarkan kalimat-kalimat pertaubatan kepada Adam. Adam patuh melaksanakannya, bertaubat kepada Allah, dan Allah terima taubatnya. Nah pertanyaannya, ketika kita khilaf, ketika kita salah, apakah kita sudah bertaubat kepada Allah? Karena Nabi Adam yang pernah khilaf, Nabi Adam yang pernah salah itu pada akhirnya bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya oleh Allah. Baik itu dari walladzina, dan orang-orang yang idza fa'alu fahisyatan, apabila mereka melakukan satu perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau melakukan perbuatan dosa, perbuatan zalim secara umum, zakarullah, sontak ingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, walam yusirru ala ma fa'alu, dan ia tidak terus-menerus atas apa-apa yang mereka kerjakan, wahum ya'lamun, sementara itu mereka mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi hamba Allah yang baik itu adalah hamba Allah yang saat ia khilaf, saat ia salah, kemudian ingat Allah, bertaubat kepadanya, dan tidak terus-menerus di dalam perbuatan dosanya. Hadirin, karena manusia itu adalah bukan saja homo sapien, makhluk cerdas, tetapi juga homo religiosis,
makhluk beragama ya, itu diwakili oleh hati nuraninya. Semua manusia tanpa kecuali itu pasti punya keinginan menjadi hamba Allah yang baik, itu pasti. Makanya sejahat-jahat orang, maling misalnya, tidak mungkin berpesan kepada anaknya, "Le, bapak maling, terus no yo, kon yo dadi maling kaya bapak sok mbiyen yo." Enggak, pasti mengatakan, "Le, masih bapak iki maling, kon dadi wong sing apik. Ngaji sing bener supaya dadi wong becik." Karena ada hati nurani. Saya pernah nonton tayangan TV ya sekian puluh tahun yang lalu. TV tayangan itu judulnya Dorce Show. Pernah kan ada acara di TV itu namanya Dorce Show. Itu Dorce sudah meninggal, yang bencong populer itu. Dan dalam info yang kita baca, Dorce itu benar-benar ya berada di satu jalur kebaikan di akhir hayatnya, memiliki anak asuh yang jumlahnya lebih dari 1000. Dorceso itu waktu itu mendatangkan 4 orang, 1 perempuan, 3 laki-laki. 4 orang ini grup copet Jakarta. Makanya keempatnya pakai topeng supaya tidak dikenali oleh masyarakat. Yang perempuan ya tinggi semampai gitu. Ya menurut pengakuan Dorce itu cantik orangnya. Karena ia bertugas melengahkan calon kurban itu, berpenampilan menarik ya. Dia memposisikan dirinya sebagai perempuan baik-baik ya. Bahasanya, tutur katanya baik, pakaiannya sopan, terpelajar ya. Ya gampangannya kalau orang laki diajak ngobrol perempuan cantik, penampilan terpelajar kan ya mesti seneng lah gitu. Lah nanti yang laki itu bagian mengeksekusi dompet orang yang sudah diajak ngobrol oleh perempuan tadi itu. Nah, pertanyaan Dorce itu begini. Anda semua ini enggak pernah punya pikiran bahwa ini adalah perbuatan dosa dan saya ingin bertaubat kepada Tuhan? Semuanya mengatakan, Mbak Dorce, kami semua sadar ini perbuatan dosa. Ini perbuatan salah, merugikan orang lain. Setiap malam kami ini punya pikiran untuk berhenti. Tapi ya enggak tahu begitu pagi datang ya beroperasi lagi. Ini yang disebut yusirru ala ma fa'alu, terus menerus di dalam perbuatannya. Artinya hati nuraninya dalam kurung imannya itu dikalahkan oleh hawa nafsunya. Ya memang terus berperang itu antara iman kita dengan hawa nafsu kita. Nah, kaitannya dengan wal afina anin nas tadi. Dalam Quran ada cerita ya, tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan mimpi. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, saya mimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan semuanya sujud menghormat kepada diriku. Ayahnya yang bernama Nabi Yakub bilang, kamu jangan pernah cerita mimpimu ini kepada siapapun, terutama kepada saudara-saudaramu. Kalau sampai kamu ceritakan, kamu pasti celaka. Makanya jenengan kalau mimpi melihat 11 bintang, tidak usah diceritakan kepada orang.
tidak diceritakan itu loh, Nabi Yusuf dizolimi oleh saudara-saudaranya. Dengan dalih diajak bermain di hutan, malah dilempar ke jurang yang dalam. Pulang menangis ya. Saudara-saudaranya itu mengatakan bahwa Yusuf dibawa lari serigala, dimakan serigala. Kaosnya dibawa pulang dengan banyak darah ya. Tapi ayahnya yakni Nabi Yakub tidak percaya. Karena kaosnya itu utuh. Ya memang banyak darah tapi utuh kaosnya. Tidak tercabik-cabik gitu loh. Kalau dimakan serigala kan pasti tercabik-cabik. Sehingga Nabi Yakub tidak percaya. Terus berdoa kepada Allah supaya Yusuf anaknya yang hilang itu ketemu. Dalam konteks itu ya Nabi Yakub itu berdoa kira-kira 20 tahun. Sambil nangis, makanya sampai buta matanya. Tapi yang ingin saya ceritakan bukan itu. Prosesnya kan panjang. Dalam surat Yusuf itu sampai akhirnya Nabi Yusuf menjadi pejabat penting di kerajaan Mesir. Wilayah tempat hidupnya Nabi Yakub, dua orang tuanya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya dilanda paceklik yang dahsyat. Sehingga mereka harus minta bantuan ke Mesir. Dan seterusnya sampai pada akhirnya mereka bertemu Yusuf itu 11 saudaranya, ya sebenarnya 10, yang satu ada di dalam, yang Binyamin itu ayah dan ibunya menghormat Yusuf. Kemudian Yusuf menaruh ayahnya di sisi kanan kursinya dan ibunya di sisi kirinya. Saudara-saudaranya mengatakan, "Hai Yusuf, kami menyadari bahwa kami telah melakukan satu tindakan yang tidak terpuji kepada dirimu. Saya siap menerima hukuman." Nabi Yusuf mengatakan, "La tasribal yaum." Tidak ada dendam, tidak ada kesumat pada hari ini. Semuanya saya maafkan. Itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW saat Fathu Makkah. Nabi dan kaum muslimin memperoleh kemenangan atas kota Mekah. Orang-orang yang dulu menyakiti Nabi dan kaum muslimin, mengganggu secara fisik dan psikologik, berkumpul di satu tanah lapang, siap menerima hukuman apapun yang akan ditimpakan oleh Muhammad kepada diri mereka, mengingat perbuatan-perbuatannya yang jahat kepada Nabi dan kaum muslimin pada waktu masih di Mekah. Nabi datang menemui mereka di atas untanya. Nabi mengatakan, "La tasribal yaum, idhabu wa antumut tulaqa." Tidak ada dendam hari ini, tidak ada kesumat pada hari ini. Pergilah kalian manusia bebas. Tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kalau kemudian kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka kita adalah hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang bertakwa. 4 acuan inilah yang selalu kita jadikan sebagai dasar untuk evaluasi diri kita terkait keistiqamahan kita terhadap nilai-nilai yang sudah kita bangun pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melestarikan, untuk istiqomah di dalam nilai-nilai Ramadan yang sudah kita bangun. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.